Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah masing-masing kamu melihat kembali ke belakang apa yang telah kamu perbuat untuk keperluan hari esokmu. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah amat mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita, kesempatan dan kesehatan. Sebentar lagi akan kita lakukan sholat zuhur berjamaah. As-sholatul jamaah afdalu min sholatin fazin bisab'ina wa ishrina darajat. Sholat berjamaah jauh lebih besar nilainya daripada sholat sendirian, 27 derajat. Kemudian kita masih i'tikaf di masjid sambil menambah kebutuhan agama, karena belajar tidak boleh berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutulah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antaranya yang menyebabkan kita nanti di yaumul qiyamah menyesal majelis ilmu. Ditanya orang, Rasulullah ayyu hasratan yaumal qiyamah, siapa nanti Rasul yang paling banyak menyesal di yaumul qiyamah? Saya nanti menyesal, kaum bapak menyesal, kaum ibu menyesal. Dari yang tidak menyesal. Saya malah jangan akan nanti, sekarang aja udah menyesal. Kata Nabi, rajulun ayyam kanahu ayatul bil alim falam yatlubu. Kaum ibu ataupun kaum bapak, ada kesempatan baginya untuk belajar majelis ilmu, tidak dipergunakannya kesempatan itu, inilah yang paling banyak menyesal nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita saat ini berbuat baik kepada orang tua tidak berhenti-berhenti. Tidak ada hentinya. Maksudnya begitu. Pak, lampunya hidup, menghidup terus lampunya tuh. Apa tuh? Menghidup terus? Oh, enggak. Hah? Ini taruh. Enggak ada. Kalau ini taruh, hidup lah. Siap madok kamu tadi itu. Pernah Nabi ditanya oleh sahabat begini, ya Rasulullah, sahabat datang, atani datang yaitu oleh orang asli. Asli itu orang Madinah. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, masihkah ada tugas saya berbuat baik kepada orang tua saya sedang mereka sudah meninggal? Tanya oleh Nabi, kenapa begitu? Saya ingin berbuat baik kepada mereka. Kata Nabi, na'am, ada. Arba'un khisalin, 4 perkara. Yang pertama, yusolli alaihima, menyelenggarakan jenazah almarhum ataupun almarhumah. Yang kedua, wastaghfaru lahuma, mendoakan orang tua. Yang ketiga, wa imfazu bi ahdihima, menyempurnakan wasiat orang tua. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, ikram, berbuat baik kepada kerabat orang tua. 4 tadi. Kaum muslimin, inilah kaji kita pada siang ini. Mudah-mudahan selesai keempat-empatnya, dan kalau tidak selesai tidak apa-apa, nanti ustaz lain yang menyelesaikan pada itu bulan-bulan berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah,
berbuat baik kepada orang tua tidak boleh berhenti. Yang pertama tadi yusolli alaihima. Memang yusolli alaihima di situ hanya sholat sholat, tapi tidak hanya sholat 4. Pertama memandikan. Yang kedua mengapani. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkan. Ini tugas anak. Keempat-empat ini. Bapak ibu memandikan tidak ada yang tidak pandai. Bisa. Namun yang agak lain kedengarannya, kalau yang meninggal itu ibunya, ikut anaknya yang laki-laki memandikan, ada sebagian tempat tidak boleh. Kenapa? Ini kan perempuan. Tapi di tempat lain ada boleh. Termasuk dulu di kampung saya, kaum muslimin, mamak saya kebetulan waktu itu masih hidup. Dia jabatan beliau agak terhormat sedikit, wali jorong. Sebab wali jorong waktu itu sama dengan bupati sama sekarang. Ibu saya meninggal, amak bana meninggal. Bapak ibu saya ikut mandikan. Tidak boleh, oh laki-laki. Kata mamak saya. Saya tanya, mak, barangkali yang mak dimandikan yaitu oleh nenek. Kata beliau, anda tahu dong. Kamu tahu. Kenapa? Apa kata Abu? Saya mangkuk bisa mandi surau umur 6 tahun. 5 tahun saya dimandikan oleh ibu saya. Moga manjut ya waktu ketik. Anak pertama, cucu pertama maklum salah. 5 tahun. Mandi pagi cek, sanjo cek, 5 kali 2, 10. Setahun 365 hari. Kali 10. Kau nak tahu apa? Kau tidak tahu apa dah kau? Tahu apa tu? Tahun apa tu kan 1 tahun itu 365. Kalau tahun apa kurang sedikit, berapa hari? Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, boleh banyak. Kau tahun apa tu je kau? 365 hari kali 10, 3.650 kali saya dimandikan oleh ibu saya. Apa nak wajar saya mandikan 1 kali? Boleh. Saya tidak tahu kebetulan siapa lagi, bagaimana lagi setelah itu, Allah alam. Selesai, saya juga yang jadi imam menyembayangkan. Sekarang ini yang paling berat nih, menyembayangkan ini. Oh bukan main. Saya kebetulan sebagai itu penceramah saat ini sering selalu mengatakan kepada jamaah, tolong siapkan anak kita 1 pun jadilah untuk menjadi imam kita nanti waktu menyolatkan kita. Dari yang sanggup. Malah la haula wala quwwata illa billah. Pernah kejadian di Padang ini bapak-bapak, jumlah yang datang melihat menjenguk itu bukan main, lebih 350 orang. Yang menyolatkan cuma kurang lebih kami hanya 7 orang. Saya diminta jadi imam di rumah. Saya tanya, kenapa tidak boleh? Kenapa orang itu bagaimana? Di kami lain ya, kalau dibawa ke masjid, saya bawa dibawa bagaimana? Dia kata mereka kalau dia di masjid bukan 2 kalinya lewat di muka rumah. Ada malah paham tidak boleh 2 kali lewat. Kenapa tidak boleh? Kata mereka beku meninggalan. Ada yang tidak meninggal di rumah ini. Hantonya. Akhirnya Pak, begini kebiasaan kami di sini habis. Kalau sudah begini kebiasaan kami tidak bisa lagi. Sudah diam. Padahal lebih banyak menyalatkan jenazah, lebih banyak kita dapat pahala. Dalam hadis Nabi dikatakan ada 40 orang soleh yang menyalatkan jenazah itu. 4 orang soleh 40 orang yang mati tidak merasakan azab kubur. Bayangkan. Kenapa? Allah mau doanya kan, ya Allah ampuni. Bagaimana? Yang kita bagaimana? Yang kita dapat pahala lah. Kenapa tidak? Dapat pahala. Yang meninggal dapat pahala, yang kita juga dapat pahala. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini jarang sekarang. Saat ini jarang sekali orang mau ikut serta berperan menyolatkan yaitu ibunya apakah ayahnya. Pertama, yusalli alaihima, menyelenggarakan jenazah almarhum ataupun almarhumah. Pertama memandikan anak.
kemudian yaitu menjadi imam, menyembayangkan anak, kecuali itu tidak ada lagi anak, atau adapun anak kebetulan perempuan, ibu-ibu tidak boleh jadi imam, belum boleh. Itu yang dapat nomor 1 di Turki kemarin, orang Medan, perempuan, bacaannya Masya Allah. Lagu yang berkembang sekarang lagunya tuh banyak, lagunya lagu baru Al-Quran, tapi tidak boleh jadi imam selama ada kaum bapak. Boleh ibu-ibu jadi imam yang mengikut kaum ibu semua, boleh. Tapi kalau ada kaum bapak malah balik berakal, harus ya tolong bapak siapkan 1 anak kita yang akan menjadi imam untuk menyolatkan kita waktu kita meninggal. 1 jadilah. Masukkan ke liang lahat, orang tua juga, anak juga itu. Anak. Kemudian yang 4 itu memandikan anak, mengapani anak, menyolatkan imam anak, masukkan ke liang lahat, anak. Bapak ibu ini jarang saat ini orang mau. Jarang sekali. Kenapa? Wallahu alam. Apa sebab kita tidak tahu? Saya kebetulan sering menjadi komentar dulu sebelum acara, bapak yang paling berhak menjadi imam jenazah ini adalah anak yang bersangkutan. Silakan maju ke depan. Kecil beliau. Taruhlah Pak. Anak, kemudian siapa lagi? Adik atau kakak? Aduh, tapi tidak. Akhirnya saya. Ada pernah sekali kaum muslimin agak taibo juga timus ketik. Kenapa taibo? Salah beliau menyembayangkan jenazah pada takbir. 4 takbir. 1 lupa beliau. Nyombo 2 baru. Jadi saya malah dapat marah oleh orang rumah. Sebab keluarga yang meninggal tu rumah. Itulah bersuruh jo, bukan disuruh. Kalau ada yang mampu, anak boleh silakan. Yang berhak inyo. Saya kebetulan begitu saya komentari, saya di sana duduk, jauh di sebelah kian. Saya tidak kedengaran ya Allah Akbar, cuma begitu selesai doa saya yang rakaat takbir yang ketiga, saya angkat. Kiranya enggak, ya Allah Akbar dah. Kecil jemaah, oh ya, membana kami banyak. Membana apa? Kalau itu kita ulang balik sembahyang kau bah. Bab itu luponyo takbirnya. Takbir yang keempat, luponyo. Jadi balik. Tolong Buya jadi imam banyak. Jadi tidak ada, ulang balik. Boleh, tidak apa-apa, ulang balik. Nah, jadi saya boleh dapat keneberang di rumah. Itulah bersuruh jur. Bukan disuruh. Yang berhak ini keluarga. Dia suruh ada, cuma yang berhak keluarga. Baik, 1 memandikan, mengapani. Kapan tolong bapak-bapak sesuaikanlah dengan kehendak Islam. Kemarin saya bertemu dengan jenazah, kapannya 5. Tapi dia bapak-bapak, bawa bapak-bapak berapa lembar? 3. Kalau kami ibu 5. Kebetulan kalau tidak beraja payah tuh. Walaupun 3 lembar payah, walaupun 5 lembar apalagi, payah lagi. Nah, terakhir saya datang ke tempat itu, saya tanya, saya hitung, kok 5 alai kok? Saya tanya, Pak, kok 5? Apa jawab mereka? Pak, begitu kebiasaan kami di sini, habis. Tidak boleh. Kebiasaan aja lah. Habis. Lah bapak ibu, yang ini pertama tugas. Yang kedua, wastaghfaru lahuma. Mendoakan orang tua. Kalau bapak ibu punya kakak beradik 6, 30 wesel diterima oleh ibu, oleh ayah setiap hari. Kenapa 30? Sembayang 5 kali sehari semalam. Anaknya kakak beradik 6 ke 5 30. Jangan sempat orang tua tidak menerima wesel dari anaknya. Cetang orang gaya, bang dia terima wesel kok. Apa masalah? Kebetulan itu tidak mengirim, lupa anaknya surang untuk berdoa. Sekikir-kikir orang, kata Nabi, orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya. Habis kikir, sampili karyang kajai balapi, tidak mau mendoakan orang tua. Itu pun jangan salah, itu pun belum luas seorang gaib mengadangkan awak.
Bapak Ibu segitu dulu lah pas waktu itu mah. Sampai jamnya. Banyak maaf, insyaAllah kapan-kapan kita ulangi lagi. Dan kalau tidak nanti yang lain meneruskan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La